Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruk? Secara bahasa, kata tabarruk berasal dari kata barokah. Orang Arab menggunakan kata ini untuk menggambarkan upaya mencari keberkahan, berharap kebaikan, dan mengambil manfaat dari sesuatu yang diyakini mengandung nilai kebaikan. Adapun barokah sendiri bermakna banyaknya kebaikan dan terus bertambahnya manfaat. Jadi keberkahan bukan sekedar kebaikan yang lewat, tetapi kebaikan yang menetap, berkembang, dan membawa pengaruh. Lalu, bagaimana tabaruk dipahami dalam pengertian yang lebih khusus? Dalam pengertian ini, tabaruk berarti mengharap datangnya kebaikan dengan cara mendekati atau berhubungan dengan sesuatu, baik melalui sentuhan, kedekatan, atau keterkaitan. Kemudian, apakah tabaruk itu disyariatkan dalam Islam? Pertama, tidak diragukan bahwa salah satu keberkahan terbesar yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia adalah Rasulullah SAW. Keberkahan beliau mencakup seluruh sisi kehidupannya, baik perbuatan beliau maupun bekas dan peninggalan beliau. Adapun keberkahan dari bekas dan peninggalan beliau, maka disinilah kita melihat praktek nyata para sahabat. Mereka mempraktikkan tabaruk secara langsung di hadapan Rasulullah SAW. Banyak riwayat sahih yang menjelaskan bahwa para sahabat bertabaruk dengan air wudhu Rasulullah SAW, dengan rambut beliau, bahkan dengan bekas ludah dan dahak beliau. Semua ini diriwayatkan secara sahih dan dikenal dalam kitab-kitab hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diceritakan bahwa pada Haji Wada, ketika Bilal radhiyallahu anhu keluar membawa air wudhu Rasulullah SAW, para sahabat segera mengambilnya. Sebagian mendapat sedikit, sebagian mendapat lebih banyak sesuai kesempatan, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan mereka. Kalau itu keliru, tentu Rasulullah SAW akan melarangnya. Demikian pula dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW meludah atau mengeluarkan dahak, para sahabat segera mengambilnya dan mengusapkannya ke tubuh mereka. Bukan karena menganggap benda itu memiliki kekuatan sendiri, tetapi karena mereka yakin Allah meletakkan keberkahan pada diri Rasulnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mencukur rambutnya pada Haji Wada, beliau membagi rambut tersebut. Setengahnya dibagikan kepada para sahabat dan setengah lainnya beliau berikan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Lebih dari itu, Rasulullah SAW bukan hanya membiarkan, tetapi mengarahkan praktek tabaruk ini. Dalam sebuah riwayat, beliau didatangi dengan sebuah bejana berisi air. Rasulullah SAW mencuci wajah dan tangannya, kemudian berkumur di dalamnya. Setelah itu, beliau bersabda kepada Bilal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, "Ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma wa abshira." Minumlah darinya, tuangkanlah ke wajah dan leher kalian, dan bergembiralah. Karena banyaknya dalil dalam masalah ini, Imam Bukhari rahimahullah bahkan membuat satu bab khusus dalam sahihnya tentang senjata Rasulullah SAW, tongkat beliau, pedang, bejana, cincin, pakaian, rambut, sandal, dan peralatan beliau yang dijadikan sarana tabaruk oleh para sahabat dan generasi setelah mereka, bahkan setelah Rasulullah SAW wafat. Di antara contohnya, diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah memperlihatkan dua sandal dan menjelaskan bahwa itu adalah sandal Rasulullah SAW. Begitu pula Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma yang menyimpan jubah Rasulullah SAW. Jubah itu dicuci lalu airnya digunakan sebagai ikhtiar kesembuhan bagi orang yang sakit. Hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak. Dan yang penting untuk diketahui, tidak ada satupun ulama yang menyebutkan adanya khilaf tentang disyariatkannya tabaruk dengan Rasulullah SAW dan peninggalan beliau. Para ulama sepakat, karena kuatnya dalil dan karena praktek para sahabat serta tabi'in. Selain itu juga tidak ada perbedaan dalam hal ini antara masa hidup Rasulullah SAW dan setelah wafatnya. Sebab peninggalan tersebut memang tidak bergantung pada kehidupan atau kematian. Rambut beliau tetaplah rambut, pakaian tetap pakaian, dan keberkahan tetap berasal dari Allah SWT. Hal ini ditegaskan misalnya dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, diceritakan bahwa beliau menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Jika seseorang terkena penyakit atau gangguan, rambut itu direndam dalam air, lalu airnya digunakan sebagai sarana kesembuhan. Dalam wadah itu terlihat beberapa helai yang rambutnya kemerahan. Setelah kita memahami bahwa tabaruk dengan Rasulullah SAW dan peninggalan beliau adalah perkara yang disyariatkan dan disepakati para ulama, maka muncul pertanyaan lanjutan yang sering menjadi bahan diskusi. Apakah tabaruk hanya terbatas pada Rasulullah SAW ataukah juga mencakup orang-orang soleh setelah beliau? Disinilah kita mendapati pendapat sejumlah besar ulama ahlu sunnah. Banyak dari mereka tidak membatasi kebolehan tabaruk hanya pada peninggalan Rasulullah SAW.
tetapi juga membolehkan tabaruk dengan bekas dan peninggalan orang-orang soleh dengan dasar kias atau analogi kepada tabaruk dengan Rasulullah SAW. Di antara ulama besar yang menegaskan tentang hal ini adalah Imam Nawawi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Dalam syarah mereka terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, keduanya sering berdalil dengan hadis-hadis tentang tabaruk para sahabat kepada Rasulullah SAW, lalu menjadikannya sebagai dasar kebolehan tabaruk kepada orang-orang soleh. Bentuk tabaruk yang dimaksud pun serupa dengan yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, seperti menyentuh peninggalan mereka, pakaian mereka, atau sisa makanan mereka, selama tidak disertai keyakinan yang menyimpang. Riwayat dan athar dari para ulama tentang kebolehan jenis tabaruk ini juga cukup banyak, baik yang berkualitas sahih maupun yang lemah. Para ulama juga menyebutkan beberapa dalil pendukung yang penting untuk dipahami secara utuh. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan bahwa ketika para sahabat singgah bersama Rasulullah SAW di daerah Al-Hijr, yaitu bekas negeri kaum Samud, mereka mengambil air dari sumur-sumur di sana dan menggunakannya untuk menguleni adonan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar air tersebut dibuang dan adonan itu diberikan kepada unta. Beliau kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil air dari sumur yang dahulu didatangi oleh unta Nabi Saleh alaihissalam. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa di antara faidah hadis ini adalah menjauhi peninggalan orang-orang zalim serta bolehnya bertabaruk dengan peninggalan orang-orang saleh. Hal senada juga ditegaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwa perintah Rasulullah SAW untuk mengambil air dari sumur unta Nabi Saleh alaihissalam merupakan dalil kebolehan bertabaruk dengan peninggalan para nabi dan orang-orang saleh, meskipun masa mereka telah lama berlalu dan jejaknya hampir tidak terlihat. Dalil lain yang menarik adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Awsat dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminta air dari tempat-tempat wudhu lalu meminumnya dengan harapan memperoleh keberkahan dari tangan-tangan kaum muslimin. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Dalam penjelasannya beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meminum air tersebut sebagai bentuk pengharapan agar keberkahan dari tangan-tangan orang beriman yang telah bersuci dengannya. Dan ini, kata beliau, merupakan kemuliaan besar bagi orang-orang yang berwudu. Jika Rasulullah SAW yang paling mulia berharap keberkahan dari kaum muslimin, maka ini menunjukkan bolehnya bertabaruk antar sesama kaum muslimin. Prinsip ini juga ditegaskan oleh Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. Di dalam tabut itu terdapat ketenangan dari Tuhan kalian dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh para malaikat. Ayat ini menjadi dalil bahwa peninggalan orang-orang saleh dapat menjadi sarana turunnya ketenangan dan keberkahan dengan izin Allah. Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua ulama sepakat tentang kebolehan tabaruk kepada selain Rasulullah SAW. Sebagian ulama yang lain justru mengambil sikap sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa dalil-dalil syariat yang sahih membatasi kebolehan tabaruk hanya kepada para rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak dapat dikiaskan kepada selain beliau, meskipun orang tersebut tergolong sangat salih. Di antara ulama yang dengan tegas menolak kias ini adalah Ibnu Battal Al-Maliki dalam syarahnya atas Sahih Al-Bukhari. Beliau mengomentari bab yang disusun oleh Imam Bukhari tentang peninggalan Rasulullah SAW seperti baju besi, tongkat, pedang, bejana, dan cincin beliau yang juga pernah digunakan oleh para khalifah setelahnya. Ibnu Battal menukil penjelasan Al-Muhallab bahwa penyebutan benda-benda tersebut oleh Imam Bukhari bukan semata untuk membuka pintu tabaruk secara umum, melainkan sebagai pedoman praktis bagi para pemimpin umat. Misalnya penggunaan cincin untuk administrasi, pedang dan baju besi untuk peperangan, dan lainnya. Adapun rambut Rasulullah SAW, kata Al-Muhallab, memang digunakan oleh para sahabat khusus sebagai bentuk tabaruk kepada Rasulullah SAW, dan itu tidak bisa disamakan dengan siapapun setelah beliau. Begitu pula dengan sandal Rasulullah SAW. Keberkahan padanya adalah keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Pandangan yang lebih sistematis juga disampaikan oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Beliau menegaskan satu hal yang penting. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak satupun sahabat melakukan tabaruk dengan peninggalan Abu Bakar Siddiq, padahal beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Tidak pula dengan Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya,
meskipun kedudukan dan keutamaan mereka tidak diragukan. Menurut Syatibi, sikap kolektif para sahabat ini menunjukkan ijma' amali, kesepakatan praktek untuk meninggalkan bentuk tabaruk semacam itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pandangan senada juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan larangan berlebihan dalam mengagungkan para wali dan orang-orang soleh hingga menyerupai kedudukan para nabi, beliau menyebutkan bahwa tabaruk dengan bekas-bekas fisik seperti air wudhu, sisa minuman, rambut, dan makanan hanya dilakukan para sahabat kepada Rasulullah SAW dan tidak dilakukan di antara mereka sendiri. Demikian pula para tabi'in, mereka tidak melakukan tabaruk kepada para sahabat meskipun keutamaan sahabat sangat tinggi. Ini semua, kata Ibnu Rajab, menunjukkan bahwa bentuk tabaruk semacam itu merupakan kekhususan Rasulullah SAW, bukan amalan yang berlaku umum bagi siapapun setelah beliau. Untuk memperjelas titik perbedaan yang kita bahas, kita perlu melakukan tahrir mahali niza' atau menentukan secara tegas di mana letak masalahnya. Para ulama menjelaskan bahwa tabaruk itu tidak satu bentuk, melainkan terbagi menjadi paling tidak ada 3 jenis utama. Pertama, tabaruk yang disepakati kebolehannya, tanpa perbedaan pendapat, yaitu tabaruk dengan athar Rasulullah SAW dengan bekas-bekas fisik beliau. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih dan dipraktikkan langsung oleh para sahabat. Kedua, tabaruk yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tabaruk dengan athar orang-orang saleh. Inilah wilayah khilaf yang kita jabarkan. Ada ulama yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, dan ada pula yang melarangnya secara mutlak. Namun yang ketiga, dan ini penting untuk ditegaskan, adalah tabaruk yang tidak dibolehkan dalam kondisi apapun. Termasuk dalam kategori ini adalah tabaruk dengan batu, pohon, kuburan, bangunan, tempat-tempat tertentu, mengusap besi nisan, mencium abang pintu, mengusap dinding makam, dan berbagai praktek lain yang masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Para sahabat Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh sikap yang sangat jelas dalam masalah ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu misalnya, dikenal sangat ketat dalam mengikuti sunnah. Beliau memang turun dan berhenti di tempat-tempat yang dahulu pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak pernah mengusap atau mencari berkah dari tempat-tempat tersebut. Tidak pernah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menebang pohon yang dahulu menjadi lokasi Bai'atul Ridwan. Padahal peristiwa itu disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Mengapa? Karena Umar melihat orang-orang mulai mendatangi pohon itu untuk mencari berkah. Lalu bagaimana dengan Ka'bah? Allah SWT sendiri menyebutkan Baitullah sebagai rumah yang penuh berkah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalati bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah di Makkah atau Bakkah yang penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Namun para ulama menjelaskan, berkah Ka'bah adalah berkah ibadah bagi orang yang datang untuk haji, umroh, tawaf, dan taat kepada Allah. Bukan berkah khusus melalui mengusap, mencium, atau menempelkan tubuh pada seluruh bagian bangunan. Karena itulah tidak disyariatkan mencium dinding Ka'bah, tidak mengusap seluruh sudutnya, dan tidak mengusap kain penutupnya. Yang disyariatkan hanyalah Hajar Aswad dan Rukun Yamani, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan dalam peristiwa terkenal antara Ibnu Abbas dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Ketika Muawiyah mengusap seluruh sudut Ka'bah, Ibnu Abbas menegurnya dan berkata, Lima tastalimu hadaini ruknain walam yakun Rasulullah SAW yastalimuhuma. Mengapa engkau mengusap dua sudut ini padahal Rasulullah SAW tidak melakukannya? Muawiyah menjawab, Laisa syai'un minal baiti mahjuron. Tidak ada bagian dari Ka'bah yang diterlantarkan. Maka Ibnu Abbas membaca firman Allah, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik bagi kalian. Dan Muawiyah pun akhirnya berkata, Sadaqta, engkau benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menegaskan bahwa amalan inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama, yaitu tidak mengusap kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Para ulama setelah itu pun memberikan peringatan keras. Ibnul Hajj al-Maliki rahimahullah menggambarkan praktek sebagian orang yang tawaf di sekitar makam, mengusapnya, mencium, bahkan meletakkan kain dan pakaian untuk mencari berkah. Beliau menegaskan bahwa semua itu adalah bid'ah. Karena tabaruk yang benar hanyalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan penyimpangan umat terdahulu kepada penyembahan berhala pun dimulai dari pintu yang sama. Peringatan serupa disampaikan oleh Ibnu Attar Asy-Syafi'i bahwa mencium dan mengusap batu, kubur, dinding, tirai, bahkan seandainya itu Ka'bah atau makam Rasulullah SAW pun tidak dibenarkan. Karena bentuk pengagungan semacam itu adalah hak Allah, kecuali yang telah diizinkan secara syar'i. Imam Nawawi rahimahullah bahkan berkata dengan sangat tegas,
tidak boleh tawaf di sekitar makam Nabi SAW. Tidak dianjurkan menempelkan tubuh ke dinding makam, dan tidak disunahkan mengusap atau menciumnya. Adab yang benar adalah menjaga jarak, sebagaimana seseorang menjaga adabnya seandainya Rasulullah SAW masih hidup. Beliau menutup dengan kalimat yang sangat dalam. Barang siapa yang mengira bahwa mengusap dan mencium itu lebih besar keberkahannya, maka itu berasal dari kebodohan dan kelalaiannya. Dan peringatan ini terus berlanjut hingga para ulama yang lain, seperti Abu Syamah Al-Maqdisi, yang menggambarkan bagaimana setan menghiasi praktik-praktik pengagungan terhadap pohon, mata air, tembok, dan batu, hingga manusia berharap kesembuhan, menunaikan nazar, dan menggantungkan hajatnya kepada tempat-tempat tersebut. Mirip dengan Zatu Anwat yang pernah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar At-Tartusi Al-Maliki berkata dengan sangat tegas, dimanapun kalian dapati pohon atau tempat yang diagungkan manusia, diharapkan darinya kesembuhan dan digantungi kain serta paku, maka tebanglah, karena itu adalah Zatu Anwat. Sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa catatan penting yang perlu kita luruskan. Pertama, yang dimaksud dengan asar Rasulullah SAW atau peninggalan Rasulullah SAW yang disepakati kebolehannya untuk diambil berkah adalah segala sesuatu yang benar-benar menyentuh jasad beliau yang mulia atau terpisah langsung darinya, seperti pakaian beliau, keringatnya, air wudhunya, rambut beliau, dan hal-hal sejenisnya, baik itu ketika beliau masih hidup maupun setelah wafatnya. Maka ada kekeliruan yang perlu untuk dikoreksi. Tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW ataupun jalan yang pernah beliau lalui tidak termasuk asar yang boleh dijadikan objek tabarruk. Tempat-tempat itu bukan asar Nabi SAW dalam pengertian syar'i. Para sahabat yang paling mengenal Rasulullah SAW, paling mencintainya, paling bersemangat dalam menjaga peninggalannya, tidak pernah menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai sarana tabarruk. Tidak Ibnu Umar dan tidak pula sahabat yang lain. Yang disebut asar hanyalah sisa-sisa fisik Rasulullah SAW, seperti rambut, air liur, keringat, atau benda yang menyentuh tubuh beliau lalu terpisah darinya, seperti bejana, pakaian, sandal, dan sejenisnya. Adapun tanah yang beliau pijak, tempat beliau duduk, atau jalan yang beliau lalui, semua itu tidak termasuk asar. Dalilnya sangat jelas. Para sahabat yang paling teliti menjaga asar Rasulullah SAW tidak pernah menganggap tempat-tempat tersebut sebagai bagian darinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara tegas melarang praktek semacam ini. Beliau menebang pohon Hudaybiyah ketika melihat orang-orang mulai mendatanginya untuk mencari berkah. Padahal pohon itu berkaitan dengan peristiwa besar yang disebut dalam Al-Quran. Seandainya pohon itu termasuk asar yang disyariatkan untuk diambil berkahnya, tentu Umar tidak akan melakukan tindakan tersebut. Bahkan Umar juga melarang orang-orang untuk sengaja mendatangi tempat tertentu hanya karena Rasulullah SAW pernah sholat di sana. Beliau berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam asar yang masyhur, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mengikuti perkara seperti ini, hingga mereka menjadikannya tempat ibadah. Siapa yang mendapati waktu sholat, maka sholatlah dan lanjutkan perjalanan. Catatan penting yang kedua, dan ini tidak kalah krusial, bahwa syarat bolehnya tabaruk dengan asar Rasulullah SAW adalah kepastian nisbatnya kepada beliau. Dan inilah persoalan besar di zaman kita. Para ulama menjelaskan bahwa sebagian besar asar Rasulullah SAW telah hilang, baik pakaian, rambut, maupun benda-benda lain yang dahulu pernah ada. Dan tidak ada seorang pun hari ini yang bisa memastikan dengan keyakinan yang sah secara ilmiah bahwa suatu benda benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Karena itu, sebagian ulama menilai bahwa pembahasan tabaruk dengan asar Rasulullah SAW di masa sekarang lebih bersifat teoritis, bukan praktek nyata, sebab klaim-klaim yang beredar hari ini tidak bisa diverifikasi dengan sanad yang sahih. Bahkan sebagian di antaranya jelas batil dan palsu. Lalu bagaimana dengan tabaruk secara umum? Para ulama membagi tabaruk dengan makhluk menjadi dua bentuk besar. Pertama, tabaruk dengan makhluk tanpa keyakinan bahwa makhluk itu memberi manfaat atau mudarat dengan sendirinya, melainkan sebagai bentuk mengikuti dalil yang sahih. Inilah yang oleh sebagian ulama dibolehkan berkenaan dengan bekas orang-orang salih, dan oleh ulama yang melarang hal tersebut dianggap sebagai bid'ah, kecuali yang memang memiliki dalil pasti, seperti tabaruk dengan air zam-zam, atau tabaruk dengan keringat, rambut, dan athar Rasulullah SAW yang sahih. Termasuk dalam kategori ini adalah Hajar Aswad. Ia adalah batu yang diberkahi, tetapi keberkahannya bukan karena zat batunya, melainkan karena ibadah dan ketaatan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ketika mencium Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu, engkau tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.
Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Adapun bentuk tabaruk yang kedua adalah tabaruk dengan makhluk, dengan keyakinan bahwa makhluk itu sendiri membawa berkah, atau mendekatkan diri kepada Allah, atau menjadi penolong baginya, baik itu berupa kuburan, pohon, batu, manusia, baik yang hidup ataupun yang mati. Jika diyakini sebagai sumber berkah dengan sendirinya, maka ini adalah perbuatan syirik. Inilah yang ditegaskan dalam sebuah hadis ketika sebagian sahabat meminta Rasulullah SAW untuk membuatkan Dzatu Anwat, sebuah pohon tempat orang musyrik menggantungkan senjata untuk mencari berkah. Maka Rasulullah SAW menegur mereka dan bersabda, sebagaimana maknanya, bahwa ucapan itu serupa dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Sebagai penutup dari pembahasan panjang ini, mari kita tarik benang merahnya secara jernih dan proporsional. Pertama, para ulama sepakat bahwa pembahasan tabaruk khususnya terkait asar orang-orang soleh termasuk wilayah ijtihadiyah. Artinya ini adalah masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat ilmiah yang mutabar. Ada ulama yang membolehkan dengan batasan-batasan tertentu dan ada pula yang melarang demi menutup pintu penyimpangan. Karena itu tidak boleh ada sikap saling mengingkari secara keras dalam masalah ini, baik terhadap yang memilih pendapat kebolehan maupun terhadap yang memilih pendapat pelarangan, selama semuanya berada dalam koridor dalil dan metodologi yang sah. Namun yang perlu digarisbawahi, tidak mengingkari bukan berarti tidak boleh berdiskusi. Membahas dalil, menimbang argumentasi, dan melakukan tarjih antar pendapat tetap merupakan bagian dari tradisi keilmuan Islam. Hanya saja, ruang diskusi seperti ini seharusnya berada di kalangan ulama dan penuntut ilmu, bukan disampaikan secara mentah kepada masyarakat awam yang belum memiliki bekal memahami jalur-jalur istinbat dalil. Sebab kebenaran ilmiah yang tidak disampaikan dengan hikmah justru bisa berubah menjadi sumber kebingungan. Kemudian poin yang kedua, dan ini sangat penting untuk ditegaskan, bagi mereka yang berpendapat bolehnya tabaruk dengan asar orang-orang soleh, maka ada tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan, yaitu mengedukasi umat tentang batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan yang paling penting, bagaimana agar tabaruk tidak menjadi pengagungan berlebihan. Karena sejarah telah memberikan kita pelajaran yang sangat mahal. Imam Syatibi rahimahullah menukil sebuah kisah yang miris tentang Al-Hallaj dan para pengikutnya. Dikisahkan sebagaimana dinukil oleh Al-Farqani dalam lanjutan Tarikh At-Tabari bahwa para pengikutnya melampaui batas dalam bertabaruk. Mereka bukan hanya menyentuh, tetapi sampai mengusap air kencingnya, bahkan membakar kotorannya untuk diambil berkahnya, hingga akhirnya, naudzubillah, mereka mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Semoga pemaparan ini ada manfaatnya, dan semoga Allah SWT mengampuni kita dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.